TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Video ya. Masuk mana? Itu tak kardus bagiannya. Ya maksudnya datanya gitu. Cuma jangan punya tanya jawab. Nggak punya data Pak Kardus. Kalau Linus berarti Pak. Kan salah satunya gue.
Ya kalau Linas berarti pemerintah. SK-nya ini DD khusus DDKP. iya. Bendahara tugasnya apa? Ketika ada tugasnya apa? Dan selama ini dengan apa honor bendahara atau apa? Iya. Aneh sekali orang. Ya jadi sama itu yang sama PKB. Ya artinya kan anak sing nampani honor sebagai bendahara desa. Kan mulanya kadang-kadang jadi nuknya karena pekerjaan kerang-kerang kan anak honor siskudes kalau PPKD dewek-dewek kan honor siskudes nampak ya nampak karena berdasarkan surat keputusan tadi di Pergub 66 pun juga diatur honor bendahara berapa, nilai keuangannya, mengelola keuangan berapa, sehingga nanti terus besok-besok SKPPKD sama dengan yang ada di Siskudes. Misalnya nih, siapa sih sih harusnya di SKK PPKD ini SKPPKD itu ya. Sinengone Siskudes kan moni kegiatannya apa baik loh, misalnya pembangunan apa kan kegiatannya juga misalnya di bidang pemberdayaan kan kegiatannya apa baik begitu. Yang saya maksud adalah untuk misalnya di Siskudes ada 10 kegiatan itu berarti SKPPKD ini gitu. Kita menjelaskan bahwa PPKD-nya sesuai dengan tugas kepolisian. Ini tugas kepolisian kau kasih kau perencanaan ya sesuai dengan perencanaan. Kan berarti jenengan harusnya menjalankan dua fungsi kan. Dua fungsi jenengan juga selain menjalankan tugas kepolisian jenengan. Makanya saya menyampaikan agar PPKD sesuai dengan yang ada di sisinya. Jenengan di perencanaan menangani kegiatan apa saja di bidang pembangunan fisik, menangani apa saja. Jadi termasuk di dalamnya kalau itu lampirannya akan kelihatan, oh bebannya Mbak Seti banyak karena kegiatannya muncul apa saja. Misalnya katakanlah misalnya ada di Punosari ada 50 kegiatan misalnya. Ternyata di Mbak Seti sendiri lebih dari separuhnya ditangani orang. SK-nya berubah lagi menyesuaikan dengan kondisi begitu. Termasuk kemarin di Pulau ada PPKD ini kasih pemerintahan, dia mengundurkan diri, otomatis di Siskudes maupun di SK-nya mestinya mengikuti begitu. Jadi kan hak-haknya akan terrealisasi sesuai dengan fakta atau data bukti yang ada. Jadi kan anggap visual itu kan tugasnya apa banget begitu. Di map sesuai dengan kegiatannya mana. Kita melakukan itu.
sementara kalau keuangan jadi PPKD apa ora? Enggak. Berarti kan mestinya yang mestinya kalau bendahara tidak melekat jadi PPKD, harusnya dia tidak menjadi PPKD, tapi berdirinya sebagai bendahara begitu. Iya, sebenarnya kan berarti kalau dia kan tidak jadi PPKD, kan mestinya anggap dia jadi PPKD, kan kegiatannya si dilakoni jadi PPKD iya, menjadi bendahara. Iya, makanya anggap dia kebetulan jadi PPKD, artinya ada dua yang ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku PPKD juga selaku bendahara. Misalnya dia tidak menjadi PPKD, dia hanya murni menerima honor bendahara desa. Ya, pemahamannya ya karena sebagian masih akan melaksanakan misi dia selaku PPKD mendapat honor berarti bendahara juga pada daerah orang masuk jadi operator sipilnya juga jadi ya artinya ke depan tetap harus makanya anggar dasarnya Mbak Eka disebut bendahara desa itu apa sih? Menunjuk apa? Dulu kami sekalian ya. Betul Pak. Makasih ya Bu. Makasih Pak Bos. Kan biasa apa apa?
Doni CS anu mampir kok kemana terus? Jauh. Boxing permohonan gardu listrik saka listrik sing mari ngulung nana. Ada fungsinya gitu. Terus iya, ini anggarannya kira dari ketemu presentasi angka ini dan orang ngerti orang itu kan anggaran setahun misalnya itu kira ini sisanya jadi kan ketemu presentasi anggaran bulan September itu langsung bisa ketemu misalnya anggaran orang lebih nggak lagi karena Oke, siap. ini berbanter Sip. orang tambahin sekian Rem pola. Nggak dianggap. terkenalnya kayak ini dong Iya, datang Usman. dulunya tinggal dari bar. Kalau barang inventaris itu diserahkan kepada masyarakat, di situ juga dibuatkan berita acara. Jangan sampai barang inventaris diserahkan kepada kelompok masyarakat. Itu juga dibuatkan berita acara. Di situ dimuat juga kaitannya dengan hak dan kewajibannya. Kalau kan ada yang nyanyian boneka India ya boleh ditiru, nggak boleh dipegang apa ya. Artinya kalau barang milik desa kan berarti mereka bisa duweni, ini orang bisa mereka bisanya hanya memelihara. Kewajiban pemeliharaan pastinya melekat di pengguna. Contohnya saya pakai kendaraan roda 2 miliknya, yang membiayai adalah unitnya. Demikian juga barang-barang inventaris yang punya kabupaten dan kendaraan dinas kan, sementara pemeliharaannya melekat di desa masing-masing. Demikian juga kaitannya dengan barang milik desa yang diserahkan kepada masyarakat, artinya masyarakat yang memelihara, tentunya dalam pemeliharaan itu kan baik yang rutin maupun yang misalnya kegiatan apa sih, misalnya Pak desa punya traktor, satu desa kelompok tani, nanti kan yang punya kewajiban memelihara adalah kelompok tani, termasuk di dalamnya adanya misalnya ada pajak misalnya. Kalau untuk dari pajak ya tidak karena ada sebagian desa ada inventaris mobil diberikan kepada KSP yang tapi biaya pemeliharaannya masih melekat di desa, pajaknya masih melekat di desa ya.
sama saja membebani pemerintah desa. Sebetulnya yang semestinya itu dapat dibebankan kepada ASN tadi. Buat tadi panggil. Nah, ini kaitannya dengan di bidang pemberdayaan masyarakat. Ini mungkin apa kaitannya dengan yang bendahara desa dan bukan keuangan ini 6 bulan apakah kira-kira Mas? Artinya kan seperjalanan ke sini kan sudah semua yang apa penandatanganan pengeluaran adalah yang ditandatangani oleh yang mungkin ada di sini yang sudah beberapa kali melaksanakan penjelasan ini tidak ada kealpaan. Kaitannya dengan instansi yang masih ada belum tanda tangan oleh kepala desa itu mungkin ya tadi yang saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan itu secara umum sudah 99% clear ya, kurang-kurangnya sedikit lagi. Demikian juga di bidang pemberdayaan masyarakat ini juga apa ya, apalagi kalau sudah urusannya dengan uang transport dan sampai uang transport didapat lagi berapa, terus ininya berapa, harus sinkron. Lihat ya. Nah ini juga di yang lain lagi di bulan SKPPKD. Nah ke depan kami mohon dengan sangat ini pemahaman kita bersama bahwa untuk honor nantinya hanya di awal tahun saja melampirkan SK-nya begitu. Jadi tidak setiap pengajuan dilampirkan SK-nya. Ini kesepakatan antara tim verifikasi dengan tim desa pada nanti matching tidak kalau ini bolos-bolos itu pun sepanjang tidak ada perubahan betul karena perubahannya artinya dilaporkan atau dilaporkan SK-nya kembali. Lanjut. Nah, ini juga masih kekurangannya masih sama dengan yang di atas, kurang tanda tangannya Pak Kades dengan pelaksana kegiatan anggaran. Jadi kalau ini kita melihat seperti ini, saya akan menjadi posisinya Pak Kades ya, Pak Kades nantinya tanda tangan bagaimana ketelitian yang ada di jajaran Pak Sekdes, PPKD dan bendahara begitu. Jadi kekurangan penelitian ini yang mengakibatkan jadi kayaknya Pak Kades orang maus gitu. Ini kaitannya dengan evaluasi dan monitoring. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan kaitannya dengan evaluasi pembinaan administrasi. Yang pertama kaitannya dengan di bidang pemerintahan, saya terima kasih Pak Kades. Ini dibandingkan dengan evaluasi yang kemarin, ini Budosari lebih bagus, artinya lebih bagus. SK-nya itu sudah divaksin oleh Bupati Kurang, ini luar biasa. SK-nya sudah lengkap, sudah jadi, dan alhamdulillah. Mungkin karena Pak Dirman dan teman-teman berangkat karena misalnya SK-nya jadi apa kayak bakal nambah horor begitu. Cocok kan? Terus yang mungkin perlu ditindaklanjuti lagi kaitannya dengan Perdes Tuntutan Desa. Ini monggo ditindaklanjuti. Sementara dokumen Perdesnya asli atau orang itu juga nanti Pak, karena dokumennya dilarang tanda tangannya. Ya kalau memang itu Perdes yang dapat dipertanggungjawabkan, nanti itu dapat diupdate sesuai dengan regulasi aturan yang ada begitu. Jangan sampai kita itu memungut yang bukan menjadi haknya kita. Kalau kita sudah memungut kewenangan kita, ujung-ujungnya menjadi pungli. Apalagi kan punglinya orang-orang pakai sini yang mungkin orang itu menjadi sorotan. Tapi yang jelas
karena itu bertentangan dengan regulasi yang ada, maka nanti dapat ditindaklanjuti. Perdes pungutan mestinya setelah ada perdes pun mestinya ditindaklanjuti dengan perkades. Demikian juga untuk yang perdes SKTK Pak, SKTK-nya di sana memang muncul yang ada sekali di kaum umum RTU. Sehingga nanti untuk diupdate kembali kaitannya dengan perdesnya. Demikian juga nanti juga kaitannya dengan perdes bagaimana tata cara rekrutmen staff yang non perangkat begitu sesuai dengan Pergub 1 2016 begitu. Itu kayaknya di bidang pemerintahan. Yang selanjutnya untuk bidang administrasi keuangan. Bidang administrasi keamanan dan ketertiban. Ini dari 4 buku yang harus disediakan. Yang lengkap tidak ada, yang berarti yang tidak lengkap 3, yang tidak ada 1. Untuk bidang administrasi kependudukan ini harus ada, namun yang ada baru 4, yang 2 tidak lengkap, yang 1 tidak ada. Nanti secara jelas nanti dapat dibaca di berita acaranya. Untuk yang selanjutnya di administrasi umum yang disediakan ada 10, yang 4 tidak lengkap. Ini secara detail, secara itu dapat dibaca di berita acaranya. Ini secara di administrasi keuangan dari 6 buku lengkap semuanya. Ini secara detail dibaca di pelaporan berita acaranya. Di bidang administrasi pembangunan ini dari 9 buku yang masih ada, 2 lengkap, 3 lengkap, 4 tidak ada, 3. Ini dapat dibaca di tampilannya. Bisa selanjutnya juga pemberdayaan masyarakat. Ini juga pemberdayaan masyarakat dari 10 poin yang ada, kurang 2, lainnya ada. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan Pak Kades. Saya terima kasih sekali Pak Kades, luar biasa sehari full bisa menghubungi kita di sini. Ini yang mungkin prestasi yang sangat luar biasa dari 3 kali. Dari 3 kali kita bersama-sama, ini yang luar biasa, kita lebih bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan bagi saya sendiri, karena Pak Kades sangat luar biasa. Tadi saya bisa ternyata Pak Kades juga di sini dan semuanya juga luar biasa. Terima kasih Pak Kades, dan saya tahu persis Pak Kades dari Lampung yang begitu dia akan bilang karena sehingga bisa menghubungi kami di sini. Monggo kita akhiri dari teman-teman tim monitoring. Kalau ada tambahan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan sedikit pertama kaitannya dengan
itu sebenarnya ada catatannya. Kemudian juga ada catatan kurang acara pemeriksaan lebaran dan keberangkatan. Jadi kami mohon pada saat nanti masih ada catatan mohon segera dilengkapi jangan sampai uang yang sudah keluar kurangnya ini belum dilengkapi. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan dikasih. Ini dikasih masih terima dari kaum keuangan besar. Ini seperti kejadian yang lalu terima dari desa. Kemudian di dalam lagi juga ada anak bendahara dan kepala desa. Ini di sini namanya kaum keuangan kemudian mengetahui PKPAD. Kalau nggak salah bisa berhubung mengetahui adalah kepala desa nanti Pak sektor kita dibuat bagi keduanya. Kemudian untuk urutan tanda tangan ini bendahara desa tentunya di atas. Yang di bawah adalah kepala desa. Kemudian yang berikutnya adalah untuk administrasi desa. Di bawah nanti khususnya untuk bidang pembangunan dan dia selesai untuk dipilih pengamanan yang telah dilaksanakan di data. Kemudian di akhir tahun kami misalnya adalah untuk tahunan kalau seperti keuangan dan bulanan itu ditandatangani bahwa berdasarkan nomornya ditandatangani kepala desa dan sekretaris desa. Baru nanti ditandatangani dimulai dari dengan nomor satu tahun. Mungkin di bidang keuangan juga ada bulanan itu juga perlu ditandatangani kepala desa dan sekretaris desa. Mungkin itu kalau dari saya. Kurangnya maaf, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
regulasinya, format-formatnya kan masih ada, karena di Permendagri 47/2016 kan Permendagrinya masih berlaku. Kalau ada inovasi sih, tapi jangan sampai semua kembali ke sana. Kesananya juga kesana bukan ya janjinya murah fakta, tapi benar-benar betul fakta. Desember aksi dari itu program. Anggaran itu kan kami harus biayai bulan untuk kegiatan-kegiatan. Saya mengharapkan kegiatan di bulan Desember sudah ada lagi kegiatan yang dilaksanakan. Ini bisa terjadi beberapa kami mengharapkan di bulan Desember 2024 ini sudah konsentrasinya penyusunan laporan intinya sudah konsentrasinya mengarah ke sana sehingga tim orang sibuk melaksanakan kegiatan berperan aktif tahun. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak itu akan menjadi lebih baik dan kami juga mengharapkan ini kepada hasil pemberdayaan masyarakat Mas Obor dan nanti komunikasi kepada Pak Sekdes nanti kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini bagi sosial pemberdayaan makanan tambahan kami mengharapkan LPJN jangan ditumpuk Bapak. Anggap LPJN ditumpuk keliwat kemungkinan itu menjadi sangat besar. Terus juga kadang-kadang ini bisa jadi lebih tapi bisa dilakukan Januari dengan Juni, berarti kita kami berharap perencanaan ke depan lebih matang dan tentunya dengan lebih matang apa yang diharapkan oleh desa, artinya kecepatan yang semestinya tahun kemarin 2023 desa-desa di Kecamatan Batu Layar ada yang menerima ribet ya Pak, ribet karena kecepatan APBDes, kecepatan penerapan itu tidak menerima yang semestinya kalau itu menerima kemampuan maka kita tidak mencari hanya kita modal rajin teori. Mudah-mudahan belum ada kata terlambat APBDes masih di Januari dan bulan Januari ini bisa selesai dan saya sudah menyiapkan diri saya untuk Senin nanti APBDes selesai ketika Permades sehingga awal Februari teman-teman semuanya sudah terima bayaran ya Pak Firman ya. Oke, saya kira banyak kata banyak salah tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan sebenarnya itu juga sudah coba saya komunikasikan dengan Pak Musa. Jadi jujur saya Amin satu hari ini baru mengetahui bahwa pemerintah desa itu berkali buku isi yang seperti ini. Dan ini adalah kemarin sejauh ini saja. Terima kasih sekali kepada Pak Musa dan juga camat bahwa orang ini dipaparkan atau diberikan apa saja yang harus dijelaskan. Nah itu salah satu yang membuat saya kaget itu ternyata buku ini. Kemudian saya komunikasikan dengan masyarakat ternyata buku ini baru dari perusahaan ada buku banyak tersebut. Tapi pada prinsipnya kita dan teman-teman di Indonesia itu ternyata alhamdulillah sudah melaksanakan walaupun seinisiatif kami untuk meregister setiap kegiatan maupun register barang dan surat keterangan. Nah, dari pandangan kami untuk pencatatan buku di mobil ada itu baiklah memang itu harus dilakukan hari ini kita mohon izin mungkin pelaksanaannya itu akan dilakukan setelah pencatatan yang selesai karena begini kami menghadapi itu kita sudah membuat dulu SK kemudian dalam perjalanan tahun itu ada instruksi atau permohonan dari dinas yang akan membuatkan SK. Nah SK itu kan ngomongnya dibuatkan seharusnya di bulan atau di awal tahun seperti itu. Nah itu yang tidak bisa kami hindarkan. Membuat SK dadakan seperti itu yang harus di awal tahun. Nah permohonan itu kan ketika kami Excel tidak bisa dibit sehingga pun transformasinya ke buku kalau bagaimana itu harusnya ya bisa lebih rapi. Mungkin itu sih sedikit yang bisa saya gambarkan. Kemudian juga saya mau mengucapkan terima kasih bahwa tadi ada advice dari Pak Musa. Kalau bisa itu kerja itu tidak orang show, tetapi pendistribusian tugas. Artinya saya menyadari diri bahwa bukan lagi untuk menyampaikan negara-negara tidak, tapi memang insya Allah saya butuh proses nanti pendistribusian seperti pembuatan SK, KPS, kemudian itu yang saya lakukan di kasih pemerintahan di wilayah sekitarnya di bersama dengan saya, kemudian itu pun bisa seperti Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk penghujung acara hari ini bersama kami ucapkan terima kasih atas opening kemudian dari tim monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Sumbertani. Alhamdulillah ketika kami sudah ada peningkatan di perbaikan di tahun kemarin dan juga hasil evaluasinya yang memang sebagaimana kita lupa tadi adanya dari kecamatan juga diingatkan yang nanti bisa disampaikan kembali dan juga terkait PPT dari suku dari kami ini mungkin hari ini selesai. Sebenarnya kan bagaimana sih sudah selesai? Bisa. Yang pada intinya nanti sudah diberikan apresiasi selama beberapa hari sehingga saya hanya dinikmati sambil rokok dan kopi. Alhamdulillah kami saya pribadi dianugerahi dengan rekan sangat desa yang benar-benar bekerja tanpa saya tahu dari apa, tapi semua mengerti beres ini. Ya suatu keberuntungan atau nikmat gitu, tidak bisa apa-apa. Saya cuma tahu satu hal kalau saya itu memang tidak tahu apa itu, tapi alhamdulillah kerjaan beres, itu kan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan sekda beserta perangkat desa, sehingga tidak sehari yang dinilai baik walaupun ada kekurangannya. Dan yang kedua paling saya coba ini pada Bu Yasin Al-Bueni. Ini kemarin saya melakukan perbaikan ada rusak, tapi yang kedua ini gede orangnya sembuh di Wani Batu karena kemarin mau dikade mereka pakai dimentan tidak bisa foto. Nah kemarin kalau kalian cuma ada sebulan belum jadi ibu Cina yang memberi mati mewajukan. Mungkin itu dari kami.
terima kasih pada Pak Kusma, Pak Kusnoso dan rekan-rekan semuanya dari kecamatan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjadi amal ibadah bagi semuanya. Jadi sama dan akhirat. Jadi kami yang sama berpesan hari mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila selama di gedung balai desa ini banyak balai yang tidak berkenan. Salah satu opini yang kurang baik atau yang mohon maaf ya. Oke, kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.